Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi untuk PKWU kelas 12, pengolahan makanan tradisional yang dimodifikasi. Ini adalah kontrak belajarnya. Jadi ikuti pembelajaran dengan baik, selesaikan seluruh tugas-tugas selama pembelajaran, ikuti seluruh kuis dan ulangan harian yang diselenggarakan, kemudian pelaksanaan kuis dan ulangan harian disepakati bersama antara saya, guru kalian, dan kalian sebagai peserta didik. Kemudian yang kelima, kuis dan ulangan harian hanya diselenggarakan sekali pada saat pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan kelas. Selanjutnya adalah kompetensi dasar yang harus kalian ketahui. Ada dua dimensi, yaitu dimensi pengetahuan dan dimensi keterampilan. Untuk dimensi pengetahuan, itu kalian harus mampu memahami tentang perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Itu meliputi ada ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Nah, untuk video ini ada 2 KD sekaligus yang saya sampaikan. Yang kedua, KD yang kedua menganalisis sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Kemudian keterampilannya, kalian harus bisa menyusun perencanaan usaha dan praktek mengolah makanan khas daerah. Itu kompetensi yang harus kalian kuasai untuk materi ini. Kemudian materinya itu ide bisnis. Kenapa di sini saya gambar awan? Karena ide itu munculnya kadang tiba-tiba, kemudian dari pikiran kita, kadang-kadang sambil melamun, mau ada ide ini. Ada teman kalian misalnya, aku kok pengen ini. Nah, kemudian kalian teride. Itu akan muncul sebagai peluang bisnis. Ini. Ya. Nah, berikutnya apa? Contoh-contoh pengolahan makanan khas tradisional. Nah, ini nih. 1, ayam geprek mozzarella. Misalnya, nah ini tadi kembali ke yang tadi ya, yang ini ide bisnis. Ayam gepreknya banyak. Misalnya ada teman kamu, aku senang keju. Ada teman kamu senang keju. Dia juga senang ayam geprek. Wah, bisa digabung nih. Nah, maka itu yang saya maksud tadi, ide bisnis itu bisa menjadi peluang usaha. Ini ada ayam geprek mozzarella. Kemudian ada makaron nasi uduk. Makaron itu roti kayak roti biskuit gitu dari putih telur, kemudian dalamnya diisi nasi uduk. Ini ada telur dadarnya, ini ada nasinya. Kemudian yang berikutnya, nah ini kalau biasanya es krim itu tempatnya bisa gelas apa tuh, dari kertas atau kemudian dari kayak krep gitu ya, krep bentuknya contong. Nah, ini dicoba, wadahnya martabak, ada kejunya, atasnya dikasih es krim. Kelihatannya enak, apalagi kalau siang-siang gitu. Oke, berikutnya ada foie, Grass Duck Timlo. Ini perpaduan antara makanan Eropa, Grass Duck itu bebek ya kalau bahasa kita, sama Timlo itu dari Solo. Kemudian nigiri. Nah, kalian pasti tidak asing, anak-anak milenial nih sama nigiri. Nigirinya tidak dengan telur ikan apa ya itu, ikan yang warnanya oranye itu ikan salmon kalau nggak salah ya. Ini pakainya teri balado. Nigiri teri balado. Ini masih ada bungkus rumput apa tuh namanya yang untuk khas makanan Jepang ya, yang hijau gitu warnanya. Oke, terus next
Nah, cara memodifikasi makanan khas daerah itu bisa dengan memodifikasi bahan baku. Tadi seperti telur ikan di nigirinya diganti sama teri. Terus diproses pembuatannya, kemudian modifikasi tampilannya. Ada bermacam cara untuk bisa memodifikasi. Kemudian dalam melaksanakan bisnis itu harus dianalisis dengan SWOT. SWOT ini sudah pernah dipelajari, sudah pernah kamu pelajari ya di kelas 11, 10 dan 11 malah. Analisis SWOT ini yang dijelaskan oleh Pak Anang. S-nya strength, W-nya weakness, O-nya opportunity, kemudian T-nya threat. Strength itu kekuatan kalau kamu buka usaha misalnya tadi martabak es krim, kekuatannya misalnya kamu udah pengalaman bikin martabak yang bisa sampai membentuk sarang itu ya, sarang semut. Terus bikin es krimnya jadi terus dijadikan satu, itu pengalaman. Kemudian weakness itu kelemahan itu misalnya kehilangan pangsa pasar. Nah, kayak pandemi gini, orang daripada untuk beli martabak es krim mungkin lebih memilih untuk membeli beras. Itu termasuk kelemahan. Opportunity itu peluang. Jadi, nah justru dengan pandemi gini banyak orang tinggal di rumah. Meskipun situasinya sama-sama pandemi, tapi banyak orang di rumah, banyak yang gabut. Kamu bisa memilih ini untuk menengah ke atas, bisa di-PO-kan ke kalangan menengah ke atas yang gabut di rumah, bisa ditawarkan untuk memilih ini, martabak es krim. Kemudian trade, hambatan itu contohnya pesaing usaha yang lain. Gitu ya. Terus next. Sumber daya ini juga sudah dong sama Pak Anang ya. 6M, man, method, material, money, machines, dan market. Man orangnya, kamunya yang mau melakukan usaha itu bagaimana. Kemudian metodenya, kemudian materialnya ada enggak, bahan-bahannya, money, modalnya, gimana modalnya, kamu punya uang seberapa, bisa disiapkan untuk modal berapa. Mesinnya bagaimana, butuh mesin yang canggih enggak, kalau butuh kemana dan bagaimana. Market itu pangsa pasar, ini sangat penting untuk sebuah bisnis ya, pasarnya kemana. Kemudian berikutnya strategi pemasaran, ini tadi saya katakan di slide sebelumnya, market, pangsa pasar, nah itu penting. Dan strateginya kamu bisa kenal 4P, ini juga sudah di kelas 10-11. Produk kamu gimana, kualitasnya, kuantitasnya, inovasinya, terus nilai tambah pada produk itu tuh apa, kemudian penciptaan produk yang life cycle bagaimana, artinya dia bisa berputar terus, tidak hanya sekali pakai. Kemudian sebelum ke perencanaan usaha masih kembali ke sini ya, strategi pemasaran, price, P yang kedua price, harga. Nah ini pertimbangkan, kamu hitung HPP-nya, kemudian kamu pertimbangkan dengan barang yang sama itu harganya berapa. Penentuan harga ini juga sangat penting. Orang selalu cenderung mencari yang lebih murah. Hanya orang-orang tertentu yang sudah gengsinya sangat tinggi mencari barang dengan harga yang sangat tinggi. Place, tempat. Nah ini juga penting. Kalau kalian sudah terkenal, enak, kemudian pangsa pasar kamu sudah melimpah ruah, maka dimanapun tempat kamu pasti akan dicari. Tapi untuk awal perkenalan kamu harus mencari tempat-tempat yang strategis, mudah dijangkau, memiliki fasilitas yang memuaskan, terutama kalau sekarang lahan parkirnya ya. Kalian punya warung enak tapi lahan parkirnya sempit, mobil susah parkir, kan mengurangi pangsa pasar kamu. Yang bermobilan jadi males untuk datang ke rumah kamu, ke tempat usaha kamu karena nggak ada tempat parkirnya. Kemudian memiliki nilai tambah lain, misalnya ada toilet, ada musola,
Kemudian di situ kamu juga ada tempat cuci mobil misalnya dan lain sebagainya. Kemudian P yang keempat adalah promotion. Nah, ini juga penting. Bisa kalau sekarang gampang ya, di-share aja ke grup-grup yang kalian punya di WA, di Line, di Facebook. Itu akan lebih mudah memasarkan dan orang-orang biasanya awal itu tergiur dari gambarnya. Nah, ada strategi pemasaran yang lain terutama untuk makanan. Ini kalau saya kasih nama 5R. 5R itu satu, rasane. Rasa itu rasa ya, rasane. Rasa itu bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa. Rasane itu kalau rasanya enak, umum, banyak orang umum mengatakan enak, itu sudah kekuatan tersendiri. Pertama tuh rasane. 2, regane. Regane, rego tuh harga. Orang cenderung tadi yang sudah saya katakan price ya sama, itu pasti senangnya nyari yang murah. Kemudian yang ketiga kalau usaha makanan itu resik, bersih, tempatnya bersih, itu pasti senang. Dan yang keempat itu ada R yang keempat adalah ramah. Iya, kamu jualan tapi wajah kamu dilipat-lipat gitu kan orang males juga ya. Dan yang terakhir rutin. Rutin ini penting. Jadi kalau kamu dalam 1 minggu pengen libur hari Minggu ya sampaikan pada pelanggan kalian bahwa setiap hari Minggu kalian tutup. Jadi nggak ada pelanggan yang kecewa, kemudian malas lagi balik ke tempat usaha kalian. Oke, itu strategi pemasaran. Next, nah ini perencanaan usaha. Urutannya itu dari perencanaan usaha itu adalah yang pertama nama produk. Produk kamu apa? Kemudian target produksinya kemana? Waktu produksinya berapa lama? Bahannya apa saja? Peralatannya yang dibutuhkan apa saja? Kemudian persiapannya, produksinya, bagaimana cara memproduksinya, dan kemudian pasca produksi. Ya, terus perencanaan usaha ini nama produk itu plus dengan nama ini ya, nama apa namanya, nama perusahaan, kemudian target produksinya itu berapa lama dan seterusnya, peralatan yang digunakan untuk memproduksi usaha kamu itu apa saja, persiapannya bagaimana, itu dan seterusnya. Nah, yang berikutnya langkah-langkahnya untuk membuat rencana usaha, idenya, ide kamu. Jadi dari makanan tradisional yang kamu pilih, mau kamu modifikasi seperti apa. Kemudian dirasionalisasikan. Mungkin enggak ya? Misalnya, kamu mau bikin opor gado-gado. Nah, ini kan idenya bisa aja, tapi kalau opor sama gado-gado dicampur kan tidak rasional ya, rasanya nggak bisa nyambung nanti. Beda dengan tadi martabak sama es krim. Martabak itu kan sejenis pancake ya, kalau dicampur sama es krim kan jadinya enak. Kemudian membuat perencanaan, jadi kamu buat prototipenya. Jadi dalam jumlah kecil dulu, oh ini kurang ini, kamu tambahkan lagi, oh kelebihan ini kamu kurangi. Dan pada akhirnya kamu harus menentukan desain akhirnya. Itu kemudian berikutnya, nah tugasnya. Ini sebagian sudah saya sampaikan tugasnya. Jadi buatlah kelompok, sudah satu kelompok terdiri dari 6 anggota. Jadi kalau kalian sekelas maka terdiri dari 6 kelompok ya. Kemudian pilih satu makanan khas daerah. Kemudian ini kemarin makanan khas daerah yang orinya sudah saya sampaikan, kamu harus sudah punya pilihan. Nah, kemudian tugas kelompok kalian adalah memodifikasi, dimodifikasi. Diskusikan dalam grup kelompok kalian, tetap di rumah. Tidak boleh dijadikan alasan bahwa kalian akan tugas kelompok lalu keluar rumah berkumpul di salah satu rumah teman kamu. No ya. Jadi kalian diskusikan ini dalam grup
WA. Modifikasinya mau seperti apa. Kemudian yang ketiga, tuliskan resep makanan khas daerah tadi yang sudah dimodifikasi di selembar kertas ya, dan kirimkan ke Google Drive. Google Drive, alamat Google Drive-nya nanti menyusul ya, saya kirim melalui WA, dan satu kelas tidak boleh sama. Kriteria penilaiannya, jadi satu, kelengkapan penulisan, lengkap ya, identitas tugas kalian, judul, alat, bahan, kemudian identitas kalian, ini judul masakannya, otomatis judul masakannya sudah diganti ya, kayak tadi ayam geprek mozzarella. Nah, kamu mau ayam geprek apa? Atau kamu pengen martabak apa? Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kerapian penulisannya. Jadi tidak diketik ya, tapi saya ingin ditulis aja di kertas. Kemudian yang ketiga, modifikasinya. Ini imitasi atau inovasi. Jadi kalau inovasi itu benar-benar baru, belum ada yang jualan itu. Kalau imitasi, mungkin kayak tadi sudah saya contohkan, ayam geprek mozzarella. Nah, kamu pengen niru aja. Itu namanya imitasi. Waktunya maksimal 2 minggu dari minggu ini. Minggu dimulai dari tanggal 20 Juli ya, minggu ini. Berarti nanti berakhir di bulan Juli. Akhir bulan Juli kalian sudah harus mengumpulkan. Kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas. Itu salah satu poinnya. Kemudian tugas yang kedua, ini beruntun ya, karena 3 KD sekalian saya buat videonya. Nanti kalau sudah kalian download video ini, kamu pindahkan ke laptop atau kamu tuliskan di catatan kalian. Jadi kalian bisa buka-buka secara langsung, tidak harus selalu membuka online untuk menghemat kuota ya. Nah, tugas yang kedua, buatlah rancangan usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi sesuai resep yang telah kamu pilih pada tugas sebelumnya. Jadi di tugas 1 dan itu coba kamu buat rancangan usahanya. Kalau misalnya kamu mau usaha buka warung atau buka restoran makanan dan menunya adalah itu yang kamu pilih, maka seperti apa rancangan usaha kamu? Komponen rancangan usahanya seperti yang sudah saya sampaikan di PPT ini ya. Kemudian itu kan ada 9 komponen. Bagi tugas 9 itu kamu bagi ke 6 anggota kelompok kamu. Masing-masing pokoknya ditulis di kertas. Jadi misalnya nih, satu kelompok nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 1 mengerjakan rancangan usaha urutan nomor 1 sampai 3. Ya kalian mengerjakan itu, kerjakan di kertas. Nah, nanti kalau sudah selesai seluruhnya satu kelompok, kompilasikan. Jadi tulisan itu kamu videokan atau begini. Kan di foto nih, per lembar satu anak. Nah, nanti foto ini dikompilasikan dalam satu kelompok. Jadi yang mengirim nanti ke Google Drive itu sudah per kelompok dan kalau saya buka itu sudah gabungan lengkap. Jadi tulisannya nggak perlu sama, kertasnya nggak perlu sama. Di setiap kertas itu harus diberi nama kalian masing-masing. Jadi meskipun ini kerja kelompok, tetapi nilainya nanti adalah nilai perseorangan. Begitu ya. Kriterianya apa aja? Kesesuaian dengan resep yang dipilih. Kemudian kelengkapan komponen rancangan usaha yang dituliskan. Kerapian penulisan. Ini masing-masing anak beda karena tadi mengerjakannya sendiri-sendiri. Rancangan usaha ini usahakan untuk rancangan usaha kelas menengah ke atas. Jadi kamu sudah membayangkan kamu mau membuka restoran besar, mungkin dengan 10 pelayan dan seterusnya ya. Diskusikan dengan teman kelompok kalian. Waktunya maksimal 3 minggu. Jadi kalau bulan Juli selesai berarti Agustus minggu ketiga itu sudah kamu kumpulkan. Kemudian yang keenam, kedisiplinan mengumpulkan tugas. Apabila nanti ada pertanyaan dan masih bingung dengan apa yang saya sampaikan di video ini, silahkan kalian tanyakan di WA, boleh, di Teams boleh. Oke. Nah, yang ketiga. Tugas yang ketiga. Buatlah PPT dari tugas sebelumnya. Jadi tugas 2 tadi yang kamu tulis itu, kamu buat PPT. Sama, sesuai dengan jatahnya masing-masing. Karena itu nanti
tiap anak pasti desain PPT-nya kan nggak sama, nggak masalah, tidak apa-apa. Nanti yang ketiga, langkah yang ketiga dari tugas 3 ini, kompilasikan PPT-nya. Jadi misalnya nih, anak yang nomor 1 dapat jatahnya yang tadi ya, rancangan usaha nomor 1 sampai 3. Ternyata itu memakan 6 slide. Tidak apa-apa. Yang berikutnya 5 slide. Berarti yang slide 1 sampai 6 diberi nama anak nomor 1, slide ke-7 dan seterusnya anak nomor berikutnya. Jadi slide-nya nanti beda-beda, desainnya beda-beda, nggak masalah. Karena nanti nilainya perseorangan. Begitu ya. Dikompilasikan oleh salah satu anggota kalian yang pandai mengedit, mengkompilasikan, menggabungkan, dan seterusnya. Oke, berikutnya next. Nah, kriterianya desain PPT-nya ini perorangan, isi atau kontennya sesuai atau tidak, keterbacaan PPT, kemudian waktu maksimal membuatnya adalah 3 minggu. Berarti nanti yang tugas sebelumnya itu minggu ke-3 Agustus, berarti ini nanti selesai di minggu kedua bulan September. Nah, yang kelima adalah kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas. Nanti minggu ketiga bulan September kita sudah ke tugas berikutnya. Catatan, tugas-tugas yang sudah dibagi ke anggota kelompok penilaiannya secara pribadi meskipun dikompilasikan. Tuliskan nama dan absen di setiap tugasmu masing-masing dalam kelompok. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, sudah saya jelaskan caranya bagaimana. Yang dimaksud dengan dikompilasikan itu seperti apa tadi sudah saya jelaskan. Tetapi kalau kamu masih belum jelas, boleh ditanyakan. Oke, next. Nah, penutup selesai sudah. 1, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ini sudah saya ulang-ulang. Yang kedua, apabila ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan melalui WA. Kemudian yang ketiga, ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, berarti di minggu ketiga bulan September, adalah praktek membuat makanan khas daerah yang kamu pilih itu. Untuk teknisnya akan saya jelaskan kemudian. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.